Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas. Ini matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follower semua dimanapun Anda berada. Wah, hari ini spesial karena saya lagi live di tengah jalan. Ngarepe warung ya guys ya. Nyantai. Mari, ini tadi kan kita ngengkol-ngengkol ya. Sampean lek ngengkol dhewean kan ya munggah-munggah, Gus. Biasa ngengkol begitu. Ini Pak Cari ini juga spesial ngengkol. Pak Cari Sadeng. Ini yang punya mantap. Iya, kita lagi di Sadeng Rejo loh, kita di Sadeng Rejo. Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, di dekatnya Jalan tol, flyovernya jalan tol. Iya. Jadi ini penghubung antara masih satu komplek ini ya. Kawis. Sadeng sama Kawis. Yang sana Kawis nggih? Iya. Yang sana Kawis. Kawis Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Apa sih ceritanya lek ning Kawis iku? Biyen ya ini momentum ya. Agresi militer 2 ini. Ketika Sidogiri menjadi tempat pelatihan perang kota. Pelatihan perang kota. Iya, jadi Kiai waktu itu kan grill ya. Terus Hadratus Syekh Kiai Sa'dullah itu melatih semua milisi tentara di wilayah sekitaran Pasuruan, Jawa Timur lah. Untuk latihan perang kota. Latihannya di sini ya? Di Sidogiri, strateginya. Strategi, ngatur strategi. Ya. Terus sampai kemudian Kiai Abdul Jalil wafat. Itu kan karena kemudian Kiai Sa'dullah harus ke Malang. Ketika itu Belanda sudah mengepung Malang. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari kaget dan kemudian tidak lama kemudian wafat. Jadi di detik-detik wafatnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Sa'dullah kemudian dicari di Sidogiri. Lalu tidak ketemu, kemudian Kiai Abdul Jalil, ayahnya Kiai Nawawi sepuh, itu kemudian ketika ngimami subuh ditembak Belanda dari belakang. Seperti kisahnya Sayyidina Ali. Itu kejadian di mana? Di Sidogiri, di masjid. Ada cerita itu? Ada cerita. Tapi kok nggak pernah ada buku ya memang ya? Sudah kami ungkap dalam bentuk puisi. Oh, puisi. Apa judulnya, Gus? Kiai Abdul Jalil Sidogiri. Wah, mantap. Sudah pernah kita baca di Sidogiri tahun 2016. Oh, iya. Undangan khusus dari Kiai Nawawi Sa'dullah. Siap. Di Sidogiri sekarang ada 2 Nawawi, semuanya luar biasa. Kiai Nawawi Abdul Jalil, Kiai Nawawi Sa'dullah. Namanya ya. Jadi Kiai Sa'dullah ini sebelumnya di mbah-mbahnya. Kiai Nawawi Sa'dullah itu jadi satu namanya. Yang punya ide untuk gowes ini. Dia waduh luar biasa dengan Sigigunya itu dia. Oh ya loh. Tuh gowes Sigigu itu ada sejarah ya? Sidogiri dia ya itu. Kiai Nawawi Sa'dullah itu kan yang ngawiti singgarai kiai. Zaman dulu ya. Sudah agak lama lah. Oh iya, Kiai Nawawi Sa'dullah. Ya memang luar biasa. Nyambung. Sinyalnya sama-sama seneng puisi nih. Oh ya. Apa Gus sejarah? Gus ya. Ini Gus Haidar tadi. Gus Haidar yang keren sekali gawe puisi itu luar biasa. Ya, FB sampean apa Gus? Haidar Hafiz Purwowarmo. Ya, kita lagi di Kawis Rejo. Tadi ada beberapa cuplikan sejarah. Ya ngomong sejarah gitu aja. Sejarah ternyata Pasuruan ini kan punya sejarah yang sangat luar biasa ya. Termasuk juga cikal bakalnya dari Sidogiri dan sebagainya. Termasuk di Purwosari kan ada sebenarnya itu. Apa Gus? Mukibat itu. Apa mukibat itu Gus? Mukibat itu sambungan sambungan antara puhung yang bisa dimakan itu sambung dengan puhung yang tidak bisa dimakan. Juga aja Gus. Lu yang nemukan Pak. Punten. Iya, ya Purwowarmo. Ini karena memang lagi ada di jalan jadi terputus. Kita sambung lagi ya. Tapi masih live ini, masih nyambung. Ya. Jadi kita lagi live di fanpage-nya Warta Bromo. Ya, itu. Mas Yogi, Pak Mukibat itu dekat sama ini Gus Irsad.
Ya Mukibat itu jalurnya sama kalau di Purwosari. Ya itu kan Itu kayak setiane pohong gitu. Nah, iya itu kan Guinness Book of Record itu. Itu sebenarnya harus kita semacam ada kenduri apa itu Duren itu kan punya acara sendiri Pasuruan. Apa Gus namanya? Pesta Duren itu kan ada Pasuruan ya. Harusnya juga pesta Puhung Mukibat itu juga sebenarnya harus ada ya. Pasuruan banget itu. Sama dengan Skilot Pasuruan banget. Khas ya? Khas. Memang dulu kalau itu kan orang lebih lekok kan ya yang ngorong gawe tulinan. Makanya dia kan masuk Guinness Book of Record. Ya. Catatan luar. Karena enggak ada Gus sebelumnya di daerah yang lain gitu. Awalnya kan nelayan sing tulinan ledok kan bahasanya kalau Skilot. Punya sejarah panjang Gus ya berarti ya. Panjang, Pasuruan sebenarnya kaya, makanya ini harus kita dilestarikan. Tapi arek-arek yo lali Gus lek kan sing ngilingno ceritane kan gitu. Ini menjadi tabat awal karena Mas Yogi ini luar biasa, dia bisa menyambungkan lidah itu. Ya. Lidah saya yang sudah beku itu bisa sambung dengan. Siap. Ya, Gus, ini juga ada follower semua yang sudah menyapa kita. Ada Hasan Al-Aini, selamat pagi Hasan Al-Aini. Pagi. Ya, di Farkunul Hati, assalamualaikum, selamat pagi. Posisi di mana kok membawa masa? Iya, ini kita lagi di Sadeng Rejo, ini sama Pak Carik Sadeng Rejo. Dan deket Kawis gitu ya, Kawis Rejo-Rejoso, karena kita lagi mancal bareng. Kemudian Satria Setia Selalu, terima kasih. Kota menyapa ya. Kemudian Wonorejo Abdul Qadir Ayai Fandi Pit Ardian ngobrol sejarah. Nggih, ini bener. Gus Haidar Hafiz. Kiai Abdul Jalil Sidogiri. Iya, kenapa Gus? Yang wafat sebagai rajutan merah putih. Sidogiri Indonesia banget. Dari mulai Said Sulaiman pendiri Sidogiri itu ya? punya murid namanya Untung Suropati. Dia Pasuruan. Untung Suropati itu murid pernah ngasuh di situ, Gus. Untung Suropati itu mulai dari dia ateis, brutal dan lalim banget, kemudian menjadi syahadat dan kemudian menjadi bupati itu ya Sidogiri. Oh iya, ada cikal bakal yang hampir sama ya. Karena Sidogiri itu satu-satunya pondok mulai dari didirikan sampai hari ini eksis. Tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Sampai saya ke ono ae santri sak pirang-pirang. Barokah sing lawas-lawas, Gus. Sidogiri itu kan punya saudara namanya Sayyid Arif. Itu juga ada pesantrennya di Segoropuro, tapi hari ini sudah selesai, tinggal bekas-bekasnya pondasi. Kenapa nih, Bu? Di Segoropuro? Segoropuro ketika Sayyid Arif sudah wafat di bumi hanguskan sama Belanda. Bahkan di mertuanya Sidogiri di Betek sana ada Sarian Betek itu dulu pondok di situ, Raden Alif itu. Kemudian setelah tahu Said Sulaiman wafat di situ, di bumi hanguskan, sekarang tinggal makam. Agak ke sana Gus, biar kita lagi center. Terima kasih Ahmad Munir, Banyuwangi hadir, Heni Wulansari Nyima. Terima kasih. Ya memang banyak informasi yang juga kita sampaikan Gus. Hari ini kan kita jandoman ya ngobrol ngalor ngidul ngene. Tapi paling tidak yang terbaru sih kaitannya dengan fenomena Pilwali ini kan rencananya hari ini mau ada pendaftaran. Pilwali ini menarik, Pilwali Kota Pasuruan. Rencananya pagi ini, kalau enggak pagi ini ya siang ini pasangan Teno Hasim akan mendaftarkan diri ke KPU gitu karena sudah pembukaan pendaftaran ya. Kalau di Warta Bromo itu memang kemarin diberitakan Teno Hasim harus bentuk tim pemenangan, tapi yang Gus Ipul Adi Wibowo ini belum, tapi kayaknya sih sudah, tapi sih dirahasiakan. Menarik Gus, yang kota Gus. Menarik. Soalnya versi kota Corona. Versi Corona. Pilwali versi Corona. Iya Gus. Ya Covid. Ya Covid-kanlah Covid-19. Wahai Tuhan Maha menyempit, Maha merendahkan. Pencipta remeh-temeh. Iya. Covid-kanlah, remehkanlah Covid-19. Kalau saya begitu kemudian Rofi irtifak vertikal. Iya. Ya apa Gus Pilwali Gus? Lek kota itu ya apa sih? Kota itu unik kan Gus ya? Yang pasti ada yang kota menang. Kota unik. Yang pasti ada yang menang. Yang pasti ada yang menang. Iya, lek gak menang ya kalah Gus, seperti biasa ya. Kayaknya begitu. Kota Pak Cari guyu tok ya Pak Cari. Yang pasti ada yang menang dan yang pasti ada yang kalah itu ya. Kota itu unik Gus. Kota itu seru ya men. Ono sejarah ndak kota itu. Ngene Londo kan dulu kalau dulu kota itu kan kabupaten. Dulu kota itu kan kabupaten. Loh,
Di Siandi kabupaten B kota. Untuk Suropati pernah jadi Bupati Pasuruan. Belum ada kota madya. Oh, belum ada kota madya. Ya, jadi dulu masih zamannya Pak Jelideng. Sampean kan Rejoso ya, Rejoso. Bingung sing macana nyor, sing Dablok wetane melok kulon ae, melok kota wis. Iya. Cek enak. Gitu. Dulu kan ngono, sampean setuju melok sing wetane melok kota. Setuju. Setuju. Pemekaran berarti kota. Ya, lebih cepat lebih baik bisa melok nyoblos. Hidup payu. Iya. Ya, Mas Awi bin Hanbali nih. Saya suka beliau paham betul sejarah Kiai Sidogiri. Muga-muga salah barokah. Amin. Ya, menarik memang sejarah Sidogiri, Gus. Ini Awi bin Hanbali juga komen gitu. Ya memang sejarahnya kan cikal bakal pertama kali bahkan itu sudah di momentum di mana dulu sempat jadi tarik ulur zamannya Pak Yus. Hari jadi ya Pak, hari jadi. Sekarang hari jadi, Gus. Hari jadi seharusnya dari Sidogiri sebenarnya. Karena Sidogiri luar biasa. Tidak harus lebih tua hari jadi itu. Oh gitu ya? Tidak harus. Seperti tahun baru Muharram itu. Itu kan dimulai bukan dari lahirnya Nabi. Tetapi dari gitu peristiwa hijrah itu. Oh ya benar. Hari jadinya itu bukan Isra Mi'raj malah kan? Iya. Itu kan ada Isra Mi'raj. Momentum ya? Isra Mi'raj disebutkan di Quran itu. Subhanalladzi asra. Kenapa kok hijrah yang disebutkan? Yang dibuat titik awal penghitungan tahun baru Muharram. Jadi tidak harus. Sidogiri pas sebenarnya karena semua kiai itu tidak ada yang tidak lahir dari Sidogiri. Oh gitu ya? Ya yang ikut hari ini semuanya itu dari Sidogiri semua. Ya satu itu. Tapi kalau hari jadi kan dulu momentumnya ada prasasti. Akhirnya tuwek dhewe di kota itu. Iya, timbang kota lain itu. Nah, makanya kayaknya masuk apa itu Majapahit lebih tua timbangan ini kan lucu. Gaduh takwil semua. Takwil. Kalau ini kan ada tafsirnya. Iya. Tafsirnya. Awas. Nggih. Ini Pak Mudin. Halo Pak Mudin. Oh, Pak Mudin iki yo. Iki lagi lah Pak Mudin. Wah, ini areng-areng murid Gus Mujib. Ya, Gus Haidar banyak santri. Gus Mujib. Oh, ini dari Gus Mujib. Oh, Gus Mujib dulu ya. Pak Mudin sekarang di sini. Iya. Waduh, Pak Mudin nikah apa Pak Mudin anu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya biasa ono, Pak. No desa kuwi ngono ngene. Urusan rondo. Enggak sama dengan ini carinya. Masih muda semua iki. Saya iki sing dadi pemimpin iki nom-nom kabeh lho ya. Aku gak gelem dikongkon ngakat. Ya. Karena cek iki ae. Iya. Ini salam juga Gus sudah Demian. Loh, Gus Haidar habis gitu ya. Keren. Mas Yogi keren. Ada Gus Haidar ini istimewa. Jenggot sabar iki. Kok iso, Gus? Lah jenggot sampean ya padha wae. Sabar. Ono sing ngamuan ono. Salam nilar estri. Oke, monggo. Oh, oke. Monggo Pak Mudin. Saya. Nggih, salam ya. Pak Mudin lho. Kok iso ya Mudin niku biyen kadang ono loro, kadang sing gak gelem gak gelem nalkin, akhirnya malah dadi Mudin nikah tok. Oh, Gus. Aduh. Lah sampean mau tak kota kok. Sidogiri apa kota? Kota itu kan dulu enggak ada kan. Oh, enggak ada. Ya ceritanya enggak ada. Zaman Pak Jelideng itu masih kabupaten. Iya, bener. Semua. Makanya ibu kotanya kan di alun-alun itu. Dulu alun di mana-mana kota. Kau ono mana saliyane alun-alun, di sini masjid, terus di sini Kauman, di sebelah sini Pecinan. Oh iya, bener. Pecinan itu Cina, Kauman itu Arab dan India. Oh, itu ada ya? Belanda nggak mau diatur oleh siapapun. Belanda murni mencuri. Kalau Inggris itu kan ada misinya. Dia jual agama, jual bahasa dan jual kebudayaan. Jual ini hasil produk ini revolusi Inggris. Makanya dia melibatkan banyak orang. Makanya Malaysia hari ini tidak punya bahasa pemersatu, hanya punya bahasa nasional. Bahasa pemersatunya bahasa Inggris. Dan dia tidak punya kebijakan luar negeri, bilateral aja. Karena kesemakmuran itu. Tapi asik Gus ya. Dan kemudian saya lanjut ya. Dan kemudian orang Cina di Malaysia itu dia berbahasa Cina, orang India berbahasa India. Nggak ngurus. Oh ya. Makanya di sana pokoknya ngomong karpet dewe ya. Cina dan India ini strata ekonominya lebih tinggi. Melayu itu. Tapi lah gini Gus, wong Madura kadang-kadang iso ngomong Jawa. Makanya di sini kan Indonesia itu lahir dari 28 itu. 28 apa? 1928 Sumpah Pemuda. Oh, betul. Bahwasanya berbangsa, bertanah air, berbahasa Indonesia. Keren banget, bangsa yang besar. Dan kemudian 28 itu terinspirasi 26.
Apa 12? 26 NU. Pagi itu ketika Kiai Hasyim Asy'ari didatangi Kiai Wahab Hasbullah, lalu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari bilang, aku wis ngono hab, iki istikharah wis 2 tahun, 24 istikharah, gak ada jawaban. Gak lama kemudian di pagi itu Kiai As'ad Syamsul Arifin memberikan isyarah, dia bawa tasbih yang dari Kiai Khalil Bangkalan itu, ternyata ya ini sudah dimulai sekarang. Nahdoh, ulama, orang-orang pandai jangan mau dibodohi. Gitu ya? Ya karena Belanda sudah masuk ke dalam ranah agama. Gitu loh. Lalu kemudian muncullah Nahdoh, itu artinya nasionalis, ulama itu religius. Berarti nasionalis religius. Wes jelas ya Gus ya? Jelas. Oh jelas Kan berarti. bahasa Arab. Kok tunggale lockdown itu. Oh iya. Tunggale mana physical distancing itu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mlebu mana ya? Iya, arek-arek lek dikongkon nyatet gak gelem. Bikin note seneng. Note iki nyatet podo ae. Iya. Iki Pak Cari gak nulis physical distancing deh. Karena Indonesia ini punya bahasa sendiri. Bener wae bahasa Inggris kabeh saiki Pak Cari. Top Pak Cari ini ya. Iya, wong kok ngeluh apa karepe. Gus, ini kan sudah new normal. Iya, bener. Sudah tidak ada corona, Gus, sudah nggak ada. Oh iya, nggak ono. Tak pikir-pikir, iya pancen new normal itu orang desa itu kan new normal itu bayangannya disemproti nganggo tangki. Terus sing cilik nggawe tangki. Lah wong tani ku nek ono tangki terus lalu disemproti ku ilinge wereng disemprot kan wis mari. Mati. Wah, mriki. Pertanian. Ini bagian nyemprot iki. Ini. Lah, masih ono ini, masih ono. Nasional, Gara-gara ini. Bener. Pikirannya sudah hilang itu yang namanya corona itu. Akhirnya saya bilang, iki musim wabah. Kalau kita mendekat kepada Gus, niku kok anu bener-bener maskeran men dono. Boten cewek lu, bojone cewek lu. Bojone cewek. Mlebu TV kan. Akhirnya ketika lihat tangki itu dianggap nggak ada. Saya bilang corona wis gak ono, cuman nek kepingin nyedek pangeran nggak gelem lek dalam keadaan najis itu loh. Dalam keadaan hadas, makanya harus suci, toharo, wudu. Nah, semakin sering wudu, semakin dekat kepada Tuhan. Jaluk apa keturutan. Gampang. Jaluk oleh pinoleh titik. Semakin sering weso, berarti kan rizki, Gus. Makanya, ini bukan masalah protokol kesehatan, masalah protokol wudu. Gak impul wudu, kok nado toko corona. Siap. Gus dapat salam dari Huda Demian, Gus. Salam buat Gus Haidar. Wong nampes no Gus Hari Pandaan. Oh, nampes. Ya, itu anak buah Gus Fuad itu. Oh, Huda Demian nih. Ya, Gus Fuad itu muridnya Kiai Nawawi Sadullah. Oh, masya Allah, mantap. Bulat sih kiri itu aja. Bulat ya, tetap dindi bisa Gus. Kan hari jadi lebih pas itu kiri. Lek dihitung teko situ kiri berarti gak 1-0. Saya tadi istiqdan ke Gus Khalil bin Kiai Nawawi bin Kiai Abdul Jalil. Oh iya. Kan ikut barusan ini. Oh iya, ikut. Pangestu niku dalam nulis ceritanya Untung Suropati tapi makin sidogiri banget. Judulnya Kali Gembong. Kali Gembong. Apa ke sejarah Kali Gembong? Karena Untung Suropati sidogiri. Ketika Untung Suropati itu banjir tok. Melarikan diri dari Bali, dikejar sama Mor ya, karena anak perempuannya yang namanya Yohana itu Yohana. Susana apa Yohana? Yohana. Leo Susana kan film horor ya. Yohana, seneng karo Yohana. Iya, akhirnya digawa Melayu sampai tutup Pasuruan, ono di Rembang ketemulah Said Sulaiman. Di sana kemudian untuk Suropati ketemu Said Sulaiman. Iya, dikasih nasihat, kok nggak mungkin tepak. Iki lho gak padha raine kon niku Jawa iku Londo. Londo iku menjajah awak dhewean. Dan Belanda itu luar biasa itu. Nggak mau diganggu yang tadi ya saya Iya. Kenapa kok ditaruh di pecinan, kemudian yang Arab ditaruh di Kauman itu? Karena memang nggak mau diganggu itu loh. Pribumi yang dibiarkan. Nggak boleh orang pecinan, orang Kauman pulang nang desa nggak oleh. Hukum. Itu sejarahnya perkampungan yang kene, pecinan. Iya, nggak boleh keluar dia. Petahunan itu? Nggak boleh, bukan. Itu nggak boleh keluar itu loh. Dia kalau mau misalkan dagang beras nggak boleh pulang ke kampung. Karena ada wilayahnya orang asing. Orang asing. Dianggap orang asing. Jadi yang terlibat murni ya orang Jawa. Ya apa terus sejarah Kali Gembong mau Kali Gembong itu Yohana itu maringunus kate diserano atas apa itu perintah dari Kiai Said Sulaiman tadi itu. Wis gak mungkin kon sudah di rabi karo iki. Wong Mur iku lho mungsuhmu. Memusuhi kamu. Orang Belanda. Lari itu kan gara-gara itu.
Kok kata seneng mau dikembalikan itu loh. Cinta tidak mengenal asal usul. Ono BCA Lawas. BCA Lawas kan ono gereja di timurnya itu. BCA Lama Kota. Ya, kan ono gereja Ya, Protestan. gereja banyak gereja. Protestan itu Protestan ada. Ya, yang jadi Polres itu loh. Itu Protestan kan Belanda itu. Ya. Janjian deh kuno nyerang Yohana. Loh, gereja sudah ada untuk Suropati Ada, sana? sudah. Oh, ya mana Tua Belanda. itu, gereja 2 itu tua, yang timurnya lagi itu Portugis. Oh, Yang terminal wisata lama. itu. Terminal wisata. Portugis itu lebih lama lagi itu. Nah, nyampe di jembatan wis dihadang. Jembatan BCA. Iya, Runtung Suropati karo grombolane penyamun-penyamun sing teko Bali melarikan dari penjara dihadang. Pokoknya nginga Yohana. Dan Untung Suropati berkat tasbih yang dikalungkan Said Sulaiman itu akhirnya dia bisa meloncat ke sungai dan hilang. Oh iya. Saya Itu pernah ceritanya. catatan sampean mencolot nang kali Gembong itu berarti ya. Ya, Singitan dek sore Hilang. jembatan. Oh, hilang. Hilang Sing lah. hilang siapa, Bos? Untung Suropati ngilang. Oh. Padahal di situ dikasih wis dikai jaring. Hilang sampai Bisa berobos toko jaring itu. Diberkati doa dari Said Sulaiman yang nempel di tasbihnya. Terus ke barat sampai kemudian dia marah. Sebenarnya dia bukan anti Belanda sebenarnya. Dia karena marah perempuannya itu tidak bisa dirabi kan. Gus cerita itu dari mana, Gus? Enggak teko Ludruk, Gus. Bukan. Oh, enggak. Ada satu Ada. novel bikinannya orang Belanda tapi sudah takwil. Oh, ditakwil. Takwil. Oh, ada novel ya? Novel. Oh, ada bahasa Belanda. Nggak tahu ya, itu sudah dapat jangan terjemahan. Pernah baca di perpustakaan. Nah, Untung Suropati kan duwe apa jenenge? Ana petilasan Tapi di apa situ- makam. Iya, Iki ilang aku wong iki. Untung Anjene. Suropati ki mati ping 6, urip ping 7. Lho kok iso Gus ana wong urip maneh? Itu masalah. Lho gak percaya Pak Care. Pak Care. Ngremen Pak Care. Saya rambengi Mas. Jangan bikin Malam punya. coba lagi mati urip maneh. Mati Lho urip. gak Iya. Waduh, mati. Mati 6 urip ping 7 iki lho ponjol uripe Gus. Karena dia tawaduknya kepada Said Sulaiman luar biasa. Iya. Biar niku Tapi tawad. bisa jadi oleh mati suri gitu kan bisa sih. Jangankan Said Sulaiman yang sudah lama. Saya tuh akhirnya nggak percaya kalau Kiai Hasan itu jasadnya satu. Kiai Hasani. Sidogiri yang sudah wafat. Oh, okay. Karena waktu saya kecil sampai beliau menjelang wafat itu sering kali ke rumah, hampir setiap pekan dia berkunjung ke ayah itu. Padahal Kiai Hasan itu di mana-mana ada. Di Karangpandan. Ya, hampir setiap pekan itu ke Karangpandan. Mesti rutin datang. Iya, datang. Padahal ada acara di mana gitu ya. Kiai Hasan ini kan yo nang dindi yo ono ceritane. Lho kok mosok nang omah tok sedina. Iku sering ya. Setiap hari. Hampir setiap hitungannya. pekan. Setiap Setiap pekan. bulan pasti ke rumah. Dan tak pikir-pikir mosok nang omah tok ya Hasan ini. Iya. Nah, di situ. Dan Yai Hamid itu pernah mengalami juga. Ketika Gus Nasih itu masih umur 7 tahun. Gus Nasih itu siapa, Gus? Putranya Kiai Hamid yang kemudian menjadi sahabat Badar itu. Nggih. Gus Nasih itu tidur di pangkuannya, Kiai Hamid pas ngaji. Gus Nasih itu mimpi Rasulullah diajak perang Badar. Kemudian Kiai Hamid di saat yang sama itu dipanggil Rasulullah, ya kodotan dia mecah, tetap muruk juga pecah menemui Rasulullah. Lalu kemudian di sana mengatakan Hamid, karena Rasulullah ya yang manggil Hamid. Nah, biar ilmu rogo sukmo. Hamid, Nasih takjak perang Badar. Setelah bangun, setelah selesai kembali, ya Gus Nasih lilir cerita, bah kula nembe mimpi Rasulullah. dijak perang Badar kali Kanjeng Nabi. Semenjak itu, makanya di sana di Salafiyah itu kan murid-muridnya Kiai Hamid kan semua pengamal Asma Badar itu. Dan di tafsir sendiri ada separuh mengatakan 1000 itu malaikat, ada separuh mengatakan 1000 itu bukan malaikat. Saya tak pikir dewe salah bangga ya berarti ceritanya ayah yang bahwasanya ayah pernah diceritani Kiai Hamid, pernah sendiri diceritani Kiai Gus Nasih tadi itu, bahwasanya diajak perang Badar kan temenan. Soalnya mimpi Kanjeng Nabi gak goroan itu loh. Di situ Bapak Arno masih disalahno wong sing penting ngono aku ceritani. Ya katanya apa agar ngaji mesti ceritani iku ya.
Ya saiki tak critakno bapak. Iya. Pentungi ya Gila ya Dan guys. itu pernah saya bikin puisi dan saya diundang ketika hallnya Kiai Mansur Sholawat Badar itu. Pencipta salat Badar itu. Pencipta salat Badar. Ya di Tuban. Oh. Rengel. TV 9 ya? Rengel. Oh, pernah cerita itu. Ya, itu akeh kiai-kiai lek salah kan mesti diinterupsi ya. Lanjut. Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada. Berarti nggak ada literasi lain. Masuk itu. Luar Zaman biasa. akhir itu takdir itu ilmu itu sudah ayur faal ilmu sudah vertikal. Nek biyen iku ngeduk ilmu ngaji Dicuwari ya. ngeduk ilmu 20 tahun mulai buta huruf. Saiki diundut tok tek kate takon apa. Oh gitu. Karena sekarang ini ilmu itu sudah vertikal lewat Google ya. Al ilmu fi sutur la fi Google. Google termasuk catatan. Lebihan kan sutur lagi Google. Al ilmu fi Google. sutur fi sudur la fi Google. Wala fi Android, wala fi Hatif, wala fi flash disk. Walakinahu al ilmu fi sutur. Ini sutur. Ini Ustadz ini. Iya. Jenggotnya percaya saya. Karena menurut Mantap. kitab Al-Ala itu mengatakan bahwasanya syarat golek ilmu antara lain ono irsadu ustadin, kudu ono wonge. Al ilmu bila saikhin fasaihu syaiton. Kira-kira ngono. Sing bagino cek akeh dina iki sampai selawe, Gus. Laris. Mantep. Iya. Barokah Sidogiri. Barokah Sidogiri, bener Ngomong ceritanya. Sidogiri payu. Ngomong situ. Coba ngomong jalan tol mah gak payu. Ngerti ya? Nek jalan tol itu gak gawe duit, gawe e-tol itu loh. Oh, betul. E-tol digesek ini langsung munggah. Oke, terima kasih Bang Rama. Saya pikir itu cukup menarik di pembicaraan pagi ini. Jenenge jandoman apa ae diomong. Muga-muga gak diri ngono sing terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.